مع تفاوت مراتبهم التي ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما يقع في نفوسنا نحن من التعظيم فربما أدخل علينا العصيبة في محبتنا بخلاف من كان محبته للصحابة تبعا لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سالما من العصيبة في عقيدته. Baik. Syekh Hasan Asy-Syabalanji, Syekh Mu'min Syabalanji, beliau meneruskan tetap masih dalam muqaddimah Khulafaur Rasyidin. Tapi agak beda ya kan. Qala Syekh Sya'rani, telah berkata Syekh seorang guru Asy-Sya'rani bernama Sya'rani. Sya'rani ini hidup di tahun al-ashir min al-hijrah, tahun ke-10 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1000 Hijriah. Beliau berkata fi minanihi, di dalam kitab beliau bernama Lataiful Minan. Lataiful Minan, karangan daripada Syekh Sya'rani. Syekh Sya'rani ini termasuk ulama sufi, orang yang mana sufihnya begitu kuat, salah satu daripada murid Al-Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas ini adalah seorang ummi, hampir kayak Rasulullah SAW. Beliau itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bernama Syekh Ali Al-Khawas. Tapi bil karamatillah, dari kemuliaan Allah, beliau mendapatkan seorang guru yang mana membimbing beliau sehingga beliau itu menjadi seorang sufi ahli fikih bernama Syekh Ali Al-Khawas. Sampai dikarang dalam fatwah beliau itu, nama kitabnya Fatwa Syekh Ali Al-Khawas, dikarang oleh Imam Sya'rani, murid beliau. Nah, itu termasuk karamah Allah, kemuliaan Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Syekh Sya'rani ini murid daripada Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Sya'rani ini dulu belajar sama Syekh Ali Al-Khawas. Pertama kali belajar sama beliau itu tidak langsung diajarkan ilim, tidak, tapi diajarkan tasfiyatul qulub. Bagaimana Syekh Sya'rani ini bisa hatinya bersih dulu, sehingga ketika beliau menghadap kepada Syekh Ali Al-Khawas, di situ perintah Syekh Ali Al-Khawas diperintahkan Syekh Sya'rani untuk menjual semua kitabnya dia. Jadi Syekh Sya'rani itu, beliau datang saat itu pesan Syekh Ali, ya Sya'rani, engkau jual semua kitab engkau dan uang dari hasil penjualan tersebut engkau sedekahkan untuk orang-orang fuqara, kata beliaunya. So kita lihat, makanya beliau itu mendidik bukan dari ilmu, karena ilmu itu fil qulub. Ilmu itu bisa masuk ketika hati orang yang bersih. Makanya beliau jangan pentingkan kitab dulu sudah. Sekarang gimana hati ente bisa bersih dulu. Dijualnya semua oleh Imam Sya'rani kitab-kitab beliau. Dijual, akhirat itu dituruti, disedekah ya duitnya. Sampai akhirat apa, setelah dijual kitab disedekahkan itu duitnya. Satu lagi pesan Imam Ali Al-Khawas, sekarang kau uzlah. Kau jangan berinteraksi sama manusia dulu. Sekarang kau ibadah dulu sama Allah, bersihkan hati kau dulu, katanya. Sampai akhirat itu Imam Sya'rani nurut. Sampai akhir selesai dari uzlahnya, baru saat itu belajar sama Imam Ali Al-Khawas. Nah, di situ barulah beliau mengarang kitab Al-Fatawa Syekh Ali Al-Khawas. Padahal Syekh Ali Al-Khawas ini termasuk orang-orang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis ya. Baik. Syekh Sya'rani berkata dalam kitab beliau Al-Lataiful Minan, sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas. Aku mendengar dari guruku Sayyidi Ali, yaitu Imam Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekh Ali Al-Khawas. Apa yang beliau dengar? Yaqul, Al-Imam Ali Al-Khawas berkata, la yakfi fi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahumul mahabbah al-adiyah. Tidak cukup bagi kalian mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta kepada mereka dengan cinta yang biasa. Al-mahabbat al-adiyah, cinta yang biasa.
Tak cukup ente cuma cinta biasa saja sama sahabat Rasul. Innamal wajib, hanya saja wajib kepada kami, anna law kunna, seandainya kami nu'adzib min jihatihim bimahabbatina lahum, kami tersiksa min jihatihim, dari sisi sahabat-sahabatnya Nabi, mencintai sahabat Nabi, bimahabbatina, dengan cintanya kami, lahum kepada mereka, la narji an mahabbatihim, maka kami tidak akan kembali lagi mencintai mereka. Syuf, dalam artian di sini apa? Al-Imam Ali Al-Khawas menyatakan, tidak cukup bagi ente itu cinta kepada sahabat Nabi dengan ungkapan cinta yang biasa. Dengan ungkapan cinta biasa yang dalam artinya apa? Yang biasanya orang-orang umum awamnya biasa, orang awam menyatakan ana nuhib ashabir Rasulillah, kami cinta kepada sahabat Rasulillah, tapi tidak ada buktinya. Tidak cukup seperti itu kata beliaunya. Tapi wajib bagi kalian yang benar-benar cinta kepada sahabat Nabi, yaitu kalian siap tersiksa, kalian siap susah dengan mencintai mereka. Sehingga apa? Seandainya ada orang yang menyiksa kamu, seandainya ada orang yang membuat kamu susah dengan sebab kalian cinta kepada ashabir Rasulillah, kamu tidak mungkin lagi apa? Kembali apa? Ke masa lalu kamu, yaitu apa? Al-mahabbatul adiyah, cinta biasa, tapi tetap dengan pegangan teguh, yaitu apa? Cinta yang benar-benar cinta kepada ashabir Rasul. Kama la narji, sampai diberi contoh beliau, sebagaimana kami tidak kembali an imanina, daripada iman-iman kami, sebagaimana kami tidak kembali ke masa jahiliyah, yaitu apa? Kami tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bitta'dzib, dengan siksaan. Jadi ketika kita sudah disiksa oleh orang, awalnya kita iman kepada Allah, awalnya kita iman kepada Rasulullah, ketika disiksa sama orang, kita murtad. Kita saat itu mengakukan, kami tidak beriman lagi, karena kami takut, kami dipukul oleh orang, kami mau dibunuh oleh orang. Akhirnya apa? Ada kata-kata yang menyebabkan murtad sama dia. Kami tidak mau seperti itu. Kami tidak mau kembali dari iman kami yang semulanya tadi itu. Jadi imannya sudah semula, kemudian nakes, balik lagi ke iman lagi. Tak mau. Tapi kami tetap dalam perteguhan iman kami yang itu, kata beliaunya. Syuf. Kama waqa'a lil Bilal wa Suhaib wa Ammar, sebagaimana terjadi kepada Bilal bin Rabah. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak dari Habasyia. Termasuk teman daripada apa? Wahsy. Wahsy itu apa? Dulu itu apa? Seorang budak juga. Budak itu paling banyak asalnya dari Habasyia. Jadi orang-orang dulu itu mengambil dari budak Al-Habasyia. Kenapa? Karena saat itu budak-budak di Habasyi rata-rata orangnya hitam, kuat-kuat tenaganya. Orangnya hitam tapi kuat-kuat tenaganya. Nah, salah satu Bilal ini adalah salah satu seorang yang dulunya budak. Dulunya budak, akhirnya itu apa? Dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Dibeli oleh beliau sampai akhirnya itu apa? Khidmat sama Umayyah bin Khalaf, sampai apa? Akhirnya itu beliau mendengar ada agama yang sahih, yaitu agama Islam yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar itu Sayyidina Bilal saat itu apa? Beliau mendatangi Rasulullah dan beliau menyatakan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan iman beliau ini akhirnya itu apa? Terdengar oleh majikan beliau yang bernama Umayyah. Sampai apa? Akhirnya itu Umayyah yang dalam keadaan kafir mendengar Bilal saat itu beriman kepada Nabi Muhammad, panas Umayyah. Sampai akhirnya itu apa? Bilal dipanggil, ditanya, apakah kau benar saat itu masuk dalam agamanya Muhammad? Saat itu Bilal nyatakan, "Na'am. Aku saat itu aku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ma adhara, jangan kau tampakkan Islamnya engkau kepada orang-orang kafir Quraisy." Tapi akhirnya itu apa? Bilal saat itu mengakui, "Na'am, aku saat itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mempercayai bahwasanya Allah Maha Esa," kata itu. Akhirnya itu apa? Umayyah panas, ngamuk dia. Sampai akhirnya itu apa? Si Bilal disiksa habis-habisan. Bilal disiksa. Setiap apa? Kullama ishtaharat dhahira, kullama adharat dhahira, ketika apa? Sudah waktu siang yang begitu panas, itu Bilal ditarik ke lapangan, dicambuk, disiksa habis-habisan. Saat itu selesai disiksa,
Sayyidah Umayyah menyatakan kepada Bilal, ya Bilal, kul rabbak Lata wal Uzza. Wahai Bilal, katakan bahwasanya Tuhan engkau bukan Allah tapi Lata wal Uzza. Sebutkan itu Tuhan yang engkau. Akhirnya Bilal nyatakan la, ahadul ahad, tetap kata Bilal. Allah itu Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Ahad, sampai gerem itu Umayyah dikasih tali di lehernya, ditarik kayak anjing itu. Disiksa pokoknya habis-habisan. Tetap nyatakan ahadul ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai pegel juga diambil satu batu besar ditindih ke perutnya Bilal. Ayo, kau masih mau mengakukan Allah Tuhan yang engkau apa Lata bil Uzza? Kalau engkau mengakukan Lata wal Uzza Tuhan yang engkau, saat itu aku bebaskan kau daripada siksaan ini, kata Umayyah. Lah tetap imannya begitu kuat, dia nyatakan apa? Ahadul ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Syuf, kita lihat. Ini cintaan beliau kepada Rasulullah, cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau la narji an imanihi. La yarji an imanihi. Beliau tidak mau kembali lagi ke masa lalu, dulunya ada iman kemudian beriman lagi, tidak mau. Dia tetap iman itu, mentok imannya di situ sudah. Sampai akhirnya didengar, sampai dikabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang kaya di zamannya. Dikasih tahu, ya Abu Bakar, itu Bilal disiksa karena beliau beriman kepada Allah. Nah akhirnya saat itu juga Bilal dibebaskan dan dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan. Saat itu beliau bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, sampai beliau saat itu meninggal dunia. Dan beliau termasuk orang-orang yang jejak kaki sendalnya beliau itu sudah didengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syuf, kita lihat Sayyidina Bilal, terjadi dalam diri beliau, dites imannya beliau, bagaimana beliau saat itu nyatakan untuk supaya beliau itu menyatakan Tuhannya bukan Allah lagi. Tapi tetap Bilal dia kuat imannya, tetap beliau tidak mau kembali ke masa jahiliyah, tidak mengakui kepada Allah yang Maha Esa. Nah, itu pelajaran, itu baru hakikatnya cinta katanya itu. Hakikatnya cinta itu seperti itu. Sebagaimana juga terjadi kepada Suhaib. Suhaib ini seorang namanya itu Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana anak nukil itu dalam sirah, namanya itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang bangsawan, dulunya itu seorang bangsawan, tapi Ar-Rumi itu diambil dari kata Romawi, orang Eropa. Dulunya hakikatnya si Suhaib ini, sahabat Nabi ini, beliau itu bukan orang Romawi, bukan orang daripada golongan orang-orang Eropa, bukan. Tapi beliau asalnya adalah Arab. Dulu beliau tinggal di Irak. Abahnya beliau Suhaib ini namanya itu Sinan bin Malik. Sinan bin Malik ini adalah salah satu wali kota yang memegang di daerah Ubullah di negara Irak. Bangsawan, orang kaya dulunya Suhaib ini. Sampai akhirnya suatu hari ibunya berangkat sama Suhaib, saat itu Suhaib masih bayi, digendong berangkat ke Romawi, Eropa. Sampai akhirnya ke Eropa, beliau bingung mau pulang bagaimana. Akhirnya diambil oleh orang Eropa, dijadikan budak saat itu, ibu dan Suhaib ini. Nah semasa itu dia dari kecil menjadi budak. Budaknya itu beliau masa budaknya saat itu di Romawi, di Eropa. Makanya digelarkan Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Sampai akhirnya perbudakan mulai merajalela. Akhirnya Suhaib ini dijual di kota Mekah, dijual oleh majikannya yang asal Romawi di kota Mekah. Ketika dijual, ada salah satu seorang namanya Abdullah bin Judran, Abdullah bin Judran itu dibeli Suhaib ini. Sampai akhirnya itu dibeli, mulai besar, mulai kelihatan kemahiran beliau. Apa kemahiran beliau? Yaitu pintar berdagang. Suhaib ini otaknya kalau sudah dagang luar biasa. Setiap punya modal dikit tapi bisa dikembangkan banyak oleh dia. Nah, majikannya Abdullah itu akhirnya melihat dari prestasi beliau ini hebat. Akhirnya si Suhaib dimerdekakan sudah. Sekarang engkau tak merdekakan terserah, engkau mau ngapa terserah, kata beliaunya. Nah, akhirnya Suhaib merdeka, beliau berdagang sampai hartanya menjadi orang yang kaya raya. Nah ketika itu saat beliau dagang kaya raya, beliau mendengar ada satu agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam. Akhirnya ketika mendengar ada agama baru yaitu agama Islam, Suhaib ini datang ke Baitul Abil Arqam, tempat sahabat juga.
Nah di situ ketika datang nyampe depan rumah, ketemu sama Ammar. Ini nanti habis ini Ammar ada ceritanya. Ammar. Saat itu ditanya oleh Ammar, mau ngapain nanti datang ke sini, kata Ammar ini. Akhirnya tuh Suhaib dia cerita kepada Ammar, aku ini mendengar bahwasanya ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan aku pengen memeluk agamanya beliau saat itu. Syuf, akhirnya tuh orang dua ini mengetok pintu, dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu beliau menyatakan dia duduk sama Nabi SAW, musyawarah sama Rasulullah sehingga Nabi SAW mengeluarkan satu ayat Al-Quran. Nah di situ beliau mendengar satu ayat Al-Quran itu, saat itu beliau nyatakan hadza bukan kalamnya manusia tapi kalam Allah. Saat itu orang dua ini masuk Islam. Ammar sama Suhaib saat itu masuk Islam, dan Ammar sama Suhaib ini termasuk salah satu orang dari 7 orang yang pertama kali masuk agama Islam. Akhirnya itu Suhaib saat itu dia ketika sudah masuk Islam mulai dagang, sukses, banyak hartanya berlimpah, sampai akhirnya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Fadal, Bib. Fadal. Suhaib akhirnya Suhaib itu mau hijrah. Saat itu yang hijrah Nabi sama Abu Bakar lebih dahulu. Nah Suhaib ini pengen nemeni, sebenarnya mau jadi orang yang ketiga. Nabi Muhammad, Abu Bakar sama Suhaib. Tapi ketika beliau mau berjalan, di situ dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyatakan kepada Suhaib saat itu, beliau menyatakan, syuf mana ini? Beliau menyatakan seperti ini. Faqabila ataina su'ulakan fakiran. Atalaka suku adraa. Ya ma'syarul Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rijal wa ayyamallahu la tasiluna illayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanatihi thumma adribukum bisayfi. Sampai akhirnya Suhaib itu beliau dihadang oleh orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy nyatakan kepada Suhaib, ya Suhaib, engkau yang awalnya miskin datang ke Mekah, kemudian engkau menjadi pengusaha di Mekah, sehingga engkau menjadi orang-orang yang kaya, termasuk orang-orang yang kaya. Kau ambil harta-harta orang Mekah, dengan enaknya engkau mau lari dari kota Mekah, kata orang-orang kafir Quraisy. Tidak bisa ente kayak gitu. Ente tidak bisa lari dari Mekah. Sekarang kau mau masuk agama kami lagi atau kau tetap akan aku bunuh, kata orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban Suhaib? Dengan hebatnya Suhaib nyatakan, laqad alimtu anni min armakum rajul. Orang-orang kafir Quraisy, kata Suhaibnya, inti kan tahu aku ini termasuk orang-orang yang pandai, yang mahir dalam memanah, katanya. Dan aku termasuk orang yang saat memanah itu tipis melesetnya, katanya. Kalau engkau tetap menghadangku, engkau akan kupanah satu-satu, katanya. Kemudian aku tebas leher kalian satu-satu, katanya. Kata Suhaibnya sampai nyatakan seperti itu. Hatta la yabqa fi yadi min husyai faqdimu in syi'tum wa in syi'tum dalaltukum ala mali. Ente mau tetap menghalang anak, katanya. Kalau ente tetap menghalang anak bunuh ente satu-satu, kata Suhaibnya. Kalau enggak, kalau ente mau ambil semua harta anak ini, katanya. Yang ente akui bahwasanya harta anak ini dapat dari Mekah, ini ambil buat ente semua. Tapi bebaskan anak untuk ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka saat itu orang-orang kafir Quraisy beliau faqabilal musyrikin al-mal wa tarakuhu qailin. Saat itu orang-orang kafir Quraisy karena takut dibunuh oleh Suhaib, beliau orang-orang kafir Quraisy saat itu menerima harta milik Suhaib semuanya, tak tersisa. Semua harta Suhaib diambil semua. Dan saat itu Suhaib dibebaskan. Wal anta tadriku bi nafsi wa yamil fadluhu wa ma antalaqar rasul fil Quba. Sampai akhir itu Suhaib dibebaskan, beliau melanjutkan perjalanannya untuk nyusul Rasul sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan beliau ketemu sama Rasul di Quba, di daerah Quba. Saat itu Suhaib dalam keadaan armat, matanya dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena beliau menahan lapar, menahan haus, perjalanan yang begitu panas. Sampai makanan tidak ada saat itu beliau pergi itu. Dia sendirian jalan, saat itu makanan tidak ada, bawaan bekal tidak ada sama sekali. Ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau minta satu korma dari sahabat Umar bin Khattab. Berikan aku satu korma aja untuk aku bisa ngisi perut aku, kata Suhaibnya. Saat itu beliau makan korma. Akhirnya itu Sayyidina Umar ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Suhaib datang dari jauh dalam keadaan matanya sakit, katanya. Maka Nabi SAW menyatakan apa? Nabi SAW menyatakan,
Rabbi halba ya Aba Yahya. Rabbi halba ya Aba Yahya, 3 kali Nabi SAW menyatakan. Beruntung jual belinya engkau wahai Aba Yahya. Kan gelarannya Suhaib ini Aba Yahya. Beruntung engkau jual belinya ya Aba Yahya. Kenapa? Engkau menjual duniamu untuk menuju akhiratnya engkau, kata Nabi SAW. Jadi hartanya dikasih orang-orang kafir semua, tujuannya untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Fanazala fihil qaulihi ta'ala, sehingga turunlah ayat Al-Qur'an khusus untuk Suhaib tersebut. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtira'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sampai ayat Al-Quran turun untuk Suhaib. Wa minan nas, ada dari golongan kalian manusia, man yashtari, yang mana dia itu menjual dirinya mereka, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Suhaib itu, dia jual semua hartanya beliau untuk mardatillah, tujuan daripada ridhonya Allah. Wallahu raufun bil ibad, Allah adalah maha penyayang untuk daripada hamba-hambanya, ya. Ada Suhaib, orang yang awalnya kaya tapi akhirat apa? Tersiksa karena apa? Hijrahnya beliau, sampai beliau terkena penyakit mata saat itu. Ini hakikatnya cinta. Walaupun diazab, disiksa oleh orang, dia tetap cinta sama Nabi Muhammad. Ada sahabat cintanya Suhaib seperti itu. Kita lihat cintanya Bilal, bagaimana cintanya kepada Suhaib kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun yu'adzib bil kuffar, dia diazab oleh orang-orang kafir, disiksa oleh orang-orang kafir, tetap cintanya mereka, imannya kepada Nabi Muhammad la narji, tidak kembali lagi ke masa jahiliyahnya mereka. Syuf. Baik, wa kama wa Ammar, sebagaimana Ammar, kita lihat bagaimana imannya Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar ini termasuk apa? Orang-orang yang termasuk daripada orang Islam yang awal masuk Islam. Termasuk juga muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ammar bin Yasir adalah seorang budak, sama. Ammar bin Yasir ini seorang budak. Wa yamuru ayam wa yakbaru Ammar wa yasma'u an dinil azim dinal haq dinal Islam. Ammar itu di masa dia menjadi budak, saat itu apa? Beliau berjalannya hari demi hari sampai beliau itu mendengar ada agama yang baru, itu agama Islam. Beliau memiliki seorang ayah bernama Yasir dan memiliki ibu bernama apa? Sumayyah. Beliau termasuk budak dari Bani Makhzum. Sampai fa'asra'a ila dari ibni Abi Al-Qam liyu'lina al-islamahu wa yatalaqqam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendengar ada kabar agama baru, agama yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau bergegas. Beliau cepat-cepat untuk datang ke Bani Al-Qam, rumahnya Bani Al-Qam. Wa ba'da an shara Allah sadrahu bil iman wal Islam ada yahuthul haddi ila walid Yasir. Ketika beliau datang ke Baitul Arqam bertemu sama Suhaib tadi itu, iman sama Nabi Muhammad SAW, beliau cepat-cepat pulang lagi. Beliau kabarkan kepada abah dan uminya, wahai abah, wahai umi, sekarang aku beragama yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa. Sampai akhirnya tuh apa? Uminya dengar cerita dia dari Nabi Muhammad. Sampai apa? Umi abahnya saat itu masuk Islam juga. Terdengar bahwasanya apa? Saat itu mereka fasalima rabbil alamin walamma alimat Banul Makhzum bil islamihi wa kana Ammar maula Bani Makhzum wa ummu Sumayyah maulahu Bani Makhzum idza aqwahum dhunuful azaf. Sehingga apa? Terdengarlah dari Bani Makhzum bahwasanya apa? Tiga anak beranak ini bahwasanya masuk Islam. Sampai apa? Terdengar panas Bani Makhzum tersebut. Bani Makhzum ini termasuk golongan orang kalau sudah mengazab orang paling beratnya siksaan sudah. Dibandingkan Umayyah, Bani Makhzum ini lebih parah daripada Umayyah, daripada apa? Maula Bilal tersebut. Sampai panas, kanu yashabunahum fi syams al-muharraqah wa yalbasunahum dir'an min hadid wa yamna'u anhul ma' wa yu'adzibunahum 'adzaban syadidan. Akhirnya itu panas apa dipanggil tiga orang anak beranak ini. Ta'alin dia. Apa benar ente ini sekarang masuk agamanya Muhammad? Akhirnya tiga anak ini menyebutkan, "Na'am. Kami masuk daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nambah panas ini. Akhirnya itu apa? Dipanggil. Saat itu apa? Tiga orang ini disiksa. Ditenteng, diikat di padang pasir. Diikat wis panas saat itu.
Saat itu juga beliau orang tiga ini dipakaikan baju dari yang terbuat dari besi. Panas, sudah panas, pakai baju yang terbuat dari besi lagi. Sampai wayamnauna anhum alma. Tak dikasih air minum sudah. Jadi dijemur, dikasih baju besi, tak dikasih minum ini tiga orang ini. Syuf. Wa fi kulli yawmin tatajaddad rihlatuhum al azab al qasi. Setiap hari gitu. Setiap hari diazab seperti itu terus. Sampai beliau mau ngakui lagi bahwasanya Tuhan mereka adalah Lata wal Uzza. Tak mau masih. Sampai diazab setiap hari sampai seperti itu. Sampai wadzata yaumin marra alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahum abshiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sampai suatu hari diazab seperti itu, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati depan mereka orang tiga ini. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sampai Nabi nyatakan abshiru. Bahagialah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mau'adakumul jannah. Sungguhnya apa? Janji Allah tempat kalian akan di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Senang tiga orang ini mendengar dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haula'i humul muslimun awail ladzina kanu nukila bihim wara'ahum thunuf min al-'adzab. Hatta akhiratu mereka saat itu apa? Disiksa. Akhiratu beliau memiliki ibu bernama Sumayyah. Dia memiliki ibu bernama Sumayyah. Nah, Sumayyah ini dengan perintah Abu Jahal bahwasanya Ahsan dibunuh aja lah dulu. Kalau mereka tetap tidak mau balik lagi, bunuh aja sudah, kata Abu Jahalnya. Sampai akhirnya itu ada satu tombak diambil satu, itu azab yang sangat pedih. Itu Sumayyah ibunya ibunya Ammar ditusuk dari pantatnya sampai keluar ke mulutnya. Dibunuh ibunya. Wah, ada kuat Ammar itu nangis-nangis ya. Saat itu sampai dia itu nangis-nangis sampai akhirnya itu apa dikatakan, kau masih tetap mau agama Muhammad? Kalau enggak, akan bapakmu yang aku siksa, katanya tuh. Akhirnya apa? Saat itu Ammar bin Yasir saat itu dia mengakukan hadza rabbuna, Tuhan kami adalah Lata wal Uzza. Dia nyatakan apa? Rabbuna Lata wal Uzza. Tuhan kami adalah Lata wal Uzza, tapi dalam hatinya tetap iman. Cuman mulut aja. Supaya apa? Supaya mengakhiri daripada siksa itu sudah. Akhirnya apa? Dilepasi. Bapak sama anaknya dilepasi saat itu ya. Sampai akhirnya apa? Di situ beliau dibebaskan menjadi orang yang merdeka, dibeli oleh salah satu orang Islam. Sampai dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hazin yashtaki ilaihi ma haddatha wa huwa khaif ay yakuna islamu qad massa bima qala. Faqala lahu Rasulullah rahmah, alaysa qalbuka mutmainna bil iman. Sampai akhirnya beliau menghadap Rasulullah takut. Kenapa? Karena beliau saat itu ngakui Tuhannya bukan Allah lagi. Tuhannya dia adalah Lata wal Uzza, supaya selamat aja, tapi hati dia saat itu beriman. Dia takut akhirnya di jalan itu beliau mau ketemu Rasulullah, takut nanti apa iman ini sudah hilang, katanya itu. Nanti tidak diakui Nabi Muhammad lagi, kata beliaunya. Sampai akhirnya itu apa? Beliau datang ke Nabi SAW, ngadu, ya Rasulullah, aku ini diazab, umiku sudah meninggal, katanya, disiksa habis-habisan, katanya dia. Gimana ya Rasulullah? Terus Rasulullah nyatakan, apakah engkau tetap beriman kepada Allah, katanya itu. La ya Rasulullah, aku saat itu mengakui bahwasanya Tuhanku adalah Lata wal Uzza. Terus Nabi SAW menyatakan lagi, alaysa qalbuka mutmainna bil iman. Apakah hatimu tetap beriman sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Jawaban faqala Ammar, bala ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah, hatiku tetap iman. Walaupun mulutku mengucapkan Lata wal Uzza, tapi hatiku tetap iman kepada Allah wa Rasul, katanya. Maka Nabi SAW menyatakan, fa in adu fa'ud. Kata Nabi SAW, kalau ente mau ulang lagi, tidak apa-apa, ulangi lagi, kata Nabinya. Tidak masalah, kata Rasulullah SAW. Kila innal ayat al-jalil nuzilat fi Ammar bin Yasar. Kata Nabi SAW, seandainya engkau diazab lagi seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, ya sudah, tidak apa-apa, ente akui aja Tuhan mereka Lata wal Uzza, Tuhannya ente Lata wal Uzza, tapi hati ente tetap iman kepada Allah wa Rasul. Tidak apa-apa, kata Nabi SAW. Sehingga turunlah ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran itu khusus kepada Ammar bin Yasar. Wa may yakfur billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada ayat Al-Quran sampai, siapa orang yang dia itu kufur kepada Allah setelah imannya mereka, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipaksa oleh seseorang, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati mereka tetap beriman kepada Allah. Nah, ini ayat turun khusus kepada Ammar bin Yasar. Kenapa? Saat itu beliau mengucapkan lafaz yang murtad, tapi hati beliau tetap iman kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, man illa man ukriha.
kecuali orang yang dia itu dipaksa untuk mengakui bahwasanya imannya mereka bukan Allah. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dengan syarat apa? Hati mereka tetap iman kepada Allah war Rasul. Kalau seperti itu tidak masalah hukumnya. Misal suatu saat ada orang kafir menindas orang Islam. Orang Islam itu tersebut disuruh untuk beragama orang kafir tersebut. Tidak masalah kalau sekedar ucapan. Tapi tetap hati mereka dalam keadaan iman sama Allah dan Rasul, sebagaimana terjadi kepada Ammar bin Yasar. Nah, ayat ini turun kepada Ammar bin Yasar. Kita lihat, sahabat Ammar bin Yasar, ayahnya disiksa, dia disiksa. Tapi tetap hati mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak mau mereka kembali kepada iman zaman jahiliyah. Tidak mau. Nah, ini pada hakikatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama waqa'a lil Imam Ahmad bin Hanbal fi mas'alati khalqil Qur'an. Sebagaimana juga terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masalah Quran, dalam masalah mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dulu di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini orang yang selalu menyatakan Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah ini orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan Asy'ari. Tapi Imam Asy'ari ini termasuk dulunya salah satu berguru kepada guru mereka, yaitu Al-Mu'tazilah. Nah, tapi Al-Imam Asy'ari, beliau saat itu mencari akidah yang benar. Walaupun gurunya akidahnya salah, tapi beliau mencari akidah yang benar. Dicari kesalahan gurunya ini apa? Oh, syuf, ini salah. Akhirnya itu beliau bikin akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu Imam Asy'ari, salah satu murid daripada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal saat itu memuncak. Saat itu lagi pecah-pecahnya Mu'tazilah. Sehingga akhirnya itu Mu'tazilah masuk ke kerajaan. Nah, syuf. Ini makanya pentingnya kalau sudah seorang raja, seorang sultan dimasuki oleh salah satu yang belakangannya itu orang syar, bakalan syar juga. Bakalan jelek juga itu raja. Kita lihat ada zaman kita. Syuf, banyak kan? Makanya kadang perubahan daripada kerajaan atau presiden itu tergantung belakangnya. Kalau belakangnya orang baik semua, ulama, maka presiden itu bakal jadi orang baik. Cuman kalau sudah yang belakang mereka itu adalah orang-orang syar, orang-orang jelek, itu presiden bakal jadi orang jelek juga. Nah, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ini Mu'tazilah masuk ke kerajaan. Sampai akhirnya itu rajanya itu bernama Ma'mun dulu. Raja dari zamannya Imam Ahmad bernama Ma'mun. Sampai akhirnya itu si Ma'mun ini dihasut. Ya, hasud supaya mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya itu Mu'tazilah ngomong kepada Ma'mun, wahai raja, tolong engkau kasih tahu kepada ulama-ulama yang di masa kita ini, bilangi bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mau mengakui Al-Quran makhluk, bunuh aja, tidak apa-apa katanya. Sampai akhirnya itu setiap ulama ditanya semua oleh Ma'mun tersebut, Quran itu makhluk atau bukan? Katanya, makhluk, tidak dibunuh sudah. Sampai akhirnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal saat itu orang yang menjadi pelopor, orang yang sangat dihormati di masanya. Setiap kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal pasti dimikuti oleh orang-orang saat itu. Sampai akhirnya itu datanglah si Ma'mun kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dinyatakan, ya Ahmad bin Hanbal, hadza Quran menurut engkau makhluk atau bukan? Saat ini Imam Ahmad bin Hanbal dengan teguh beliau menyatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ilmullah, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ilmullah laisa bil makhlukin. Adapun ilmunya Allah itu bukan makhluk, katanya beliau. Sampai akhirnya Ma'mun saat itu mendengar itu geram, pegel, disiksa itu. Imam Ahmad bin Hanbal dimasuki penjara. Sudah dimasuki penjara, disiksa habis-habisan saat itu. Saat disiksa sudah, akhirnya selesai zaman itu si Ma'mun, Raja Ma'mun meninggal dunia. Sebelum si Ma'mun meninggal dunia, ada salah satu daripada sebelum diangkat raja bernama Mu'tasim. Mu'tasim ini bakalan pengganti Ma'mun. Sebelum meninggal si Ma'mun ngomong sama Mu'tasim, wasiat, wahai Mu'tasim, tolong engkau teruskan azab kepada Ahmad bin Hanbal, katanya dia. Syuf, akhirnya meninggal Ma'mun, yang meneruskannya saat itu Mu'tasim. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Dinyatakan lagi oleh Imam Mu'tasim tersebut, ya Ahmad, Quran makhluk atau bukan? La, Quran bukan makhluk, kata Imam Ahmad bin Hanbal.
Padahal sebenarnya Mu'tasim ini orangnya dia itu tuh paham juga agama. Dia itu mempercayai bahwasanya Quran itu bukan makhluk, tapi karena sebab wasiat daripada Ma'mun tadi itu dia tetap jalani siksaan. Akhirnya apa? Dipanggil itu Imam Ahmad, dibawa di tengah lapangan. Itu setiap orang dikasih untuk mukul Imam Ahmad. Saking kejamnya si Mu'tasim ini, beliau memerintahkan 2 orang setiap mukul, 2 orang maju. Nah setiap 1 orang itu 2 kali aja mukul, tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Kalau sudah banyak-banyak nanti capek. Kadang ada orang itu kalau 2 kali habis mukul, ketiga kalinya kadang apa? Dak koluh, dak kuat bahasanya itu tuh, dak sanggup lagi mukul. Sudah ganti lagi, setiap 2 kali diganti orang lagi. Hampir kulitnya ini apa? Kelopes sampai apa daging Imam Ahmad keluar saat itu tuh. Dipecut ya habis-habisan sudah. Tetap Imam Ahmad nyatakan apa? Quran itu bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena saat itu Imam Ahmad menyaksikan banyak orang yang menyaksikan. Seandainya aku menyatakan Quran makhluk, kata Imam Ahmad bin Hambal, hadza orang-orang bakal menyatakan Quran itu makhluk semua. Beliau takut. Akhirnya beliau tetap berteguh saat itu apa? Quran bukan makhluk. Tetap akhirnya itu dipenjara. Sampai akhirnya apa? Meninggalnya Mu'tasim, ada seorang lagi yang menjabat jadi raja, presiden namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq. Nah, Wathiq ini saat itu masih apa? Orangnya rahmat. Ada rahmat. Akhirnya itu apa? Si Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan, tapi dikasih syarat. Ya Imam Ahmad, kau tak bebaskan dengan syarat kau tak boleh ngajar sama sekali selama 5 tahun katanya. Inti tak boleh ngajar ilmunya Allah selama 5 tahun katanya. Sudah akhirnya itu apa? Imam Ahmad keluar penjara. Dan akhirnya itu apa? Beliau saat itu apa? Di rumah aja, ibadah, belajar, ibadah. Sampai akhirnya itu ada salah satu orang dari apa namanya itu tuh? Dari Spanyol datang, itu apa? Andalusi, Spanyol datang untuk belajar kepada Imam Ahmad. Sampai akhirnya itu Imam Ahmad nyatakan, lah aku tak boleh ngajar lagi katanya. Selama 5 tahun aku tak boleh ngajar. Tapi beliau itu tetap semangat orang Spanyol itu. Aku pengen belajar tetap sama engkau katanya. Akhirnya itu Imam Ahmad memberi cara. Gini aja kata Imam Ahmadnya, kalau engkau pengen tetap belajar sama aku, katanya dia, engkau jangan kelihatan orang hadir di majelis taklim sudah. Supaya apa? Raja-raja mempercayai bahwa engkau ini bukan orang penuntut ilmu. Jadi engkau menuntut ilmunya cuma sama aku aja, kata Imam Ahmad. Jangan sesekali kau menampakkan diri kau di majelis taklim, kata Imam Ahmadnya. Kenapa? Ditakutkan nanti raja tahu, ini orang yang datang kepada Imam Ahmad bahwasanya orang yang sering majelis taklim, katanya itu. Nah, menuntut ilmu. Akhirnya dituruti. Tidak pernah hadir majelis taklim, tapi datang ke Imam Ahmad. Nah, ketika datang ke Imam Ahmad dilihat aja orang biasa katanya, bukan orang penuntut ilmu ini katanya tuh. Mungkin mau ziarah aja. Akhirnya setiap harinya datang ke Imam Ahmad diajarkan 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis. Sampai dia jadi orang alim saat itu. Nah, syuf, kita lihat Imam Ahmad bin Hambal. Padahal sebenarnya orang itu boleh saja dia ngakukan Quran itu makhluk. Kenapa? Karena jika mereka disiksa, diancam, dipaksa oleh orang, tidak apa-apa sudah nyebutkan. Kan Nabi tadi nyatakan kepada Ammar tadi itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Sebenarnya bisa aja. Imam Ahmad menyatakan seperti itu bisa aja. Tapi Imam Ahmad saat itu menjadi orang yang dipandang di masanya. Kalau Imam Ahmad nyatakan hadza Quran makhluk, bisa-bisa orang semua nyatakan Quran makhluk semua. Tapi beliau bertekad saat itu apa? Dengan imannya dia tidak mau. Kuat hadza cintanya kepada Al-Quranul Karim. Hadza terjadi juga di zamannya apa? Zamannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i orangnya cerdas. Ketika Imam Syafi'i, beliau itu dinyatakan oleh orang-orang Mu'tazilah saat itu raja, ya Imam Syafi'i, menurut engkau Quran itu makhluk atau bukan? Kata Imam Syafi'i itu bukan, kitabullah. Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi itu makhluk atau bukan, katanya itu. Kan ada 4 kitab kan? Taurat, Zabur, Injil sama Al-Quran. Saat itu apa? Imam Syafi'i dinyatakan ada makhluk atau bukan, katanya. Jawaban Imam Syafi'i gini, Quran, Taurat, Injil, kata beliaunya, Zabur, kulluha, semuanya ini 4 ini kata beliaunya makhluk. Maksud beliau itu apa? Jari. Dia itu kan nyatakan Quran 1 jari, Taurat 1 jari, Injil 1 jari, Zabur 1 jari, ada 4 jari ini makhluk, katanya gitu. Maksud beliau itu gitu. Nah, tapi orang-orang mempercaya bahwasanya dia itu menyebutkan apa? Quran itu makhluk. Syuf, ada Imam Syafi'i orang yang cerdas. Sampai akhirnya itu apa? Imam Syafi'i tidak dihukum oleh seorang raja tersebut ya. Atau jangan terjadi zaman. Makanya jadi cinta kepada sahabat itu bukan cinta yang majaz. Bukan hanya melafatkan tapi cinta butuh pengorbanan. Kata orang itu cinta itu apa? Butuh pengorbanan. Tidak ada sejarahnya cinta itu apa? Tidak ada pengorbanan ya. Taib. Nah,
Faman la yahtamil fi hubbis sahabat mithlu ma hamila haula'i. Siapa orang, tetap ya ini perkataan Al-Imam Sya'rani. Faman la yahtamil, siapa orang yang tidak susah, siapa orang yang tidak bersusah payah di dalam cinta kepada sahabat Nabi, semisalan apa yang diemban oleh mereka semua. Empat orang yang diceritakan tadi. Famahabbatuhu madkhulah, maka cinta mereka adalah cinta yang busuk. Madkhulah itu adalah diambil dari an-nakhlatul madkhulah, kurma yang busuk. Famahabbatuhu madkhulah, cinta mereka adalah cinta yang busuk, cinta yang terkotori. Makanya itu cinta itu kepada sahabat harus misalan cinta kepada Bilal kepada Nabi Muhammad, cintanya Suhaib kepada Nabi Muhammad, cintanya Imam Ahmad kepada Al-Quranul Karim. Makanya cinta itu harus ada pengorbanan. Dan zaman kita ini sudah cinta itu cuman cinta majas. Makanya beliau itu nyatakan lagi, qala, beliau berkata, Imam Sya'rani, fata'amal ya akhi, maka renungilah wahai saudaraku, fi nafsika, di dalam jiwa kamu, farubbama takunu mahabbatuka majaziyah, berapa banyak cintanya engkau hanya sebatas majas, kiasan saja. La hakikatan, tidak secara hakikat. Litajni thamaratuha yaumal qiyamah, untuk memetik buah daripada cintanya engkau di hari kiamat. Renungi, kata beliaunya, wahai saudaraku, berapa banyak cintanya kita ini cuman sekedar majas, kiasan saja. Majas itu bukan hakikat. Sama kayak anak nyatakan, mukanya engkau ini seperti bulan ya. Seperti bulan. Ya berarti beliau itu bukan bulan, cuman mukanya aja seperti bulan. Mungkin apa? Karena bercahaya. Atau mukanya ini kayak Ronaldo ya. Mana ada mukanya mirip Ronaldo? Kenapa? Karena mukanya aja gantengnya sama. Nah ini namanya majas, menyerupakan. Cintanya engkau ini hanya cintanya kita ini kebanyakan hanya majas saja, kiasan, la hakikah. Tidak ada cintanya kita ini secara hakikat yang benar-benar cinta, kemudian memetik daripada buah cinta tersebut di hari kiamat. Tidak ada. Itu jarang-jarang ada orang yang seperti itu. Wa qala Syekh Sya'rani, berkata itu Syekh Sya'rani fi minanihi aidan, sama dalam kitab Lataiful Minan. Wa mimma an'ama Allah bihi, termasuk daripada nikmat yang Allah berikan kepadaku, ru'yati auladi ashab, melihatnya aku kepada anak-anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cucu, aulad dalam artian keturunan. Termasuk nikmat yang Allah berikan? Allah berikan aku pandangan dengan aku memandang kepada cucunya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil ainil lati kuntu ara biha walidahum, dengan pandangan mata yang aku ini memandang kepada anak cucu sahabat Rasulullah seperti aku memandang kepada ayah-ayah mereka. Itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'anni bihamdillah ta'ala, sehingga aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sahibtu jami'i ashabi Rasulillah. Aku berteman seakan-akan aku ini berteman. Seakan-akan aku berteman kepada semua ashabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tafawuti hayatihim. Di dalam perbedaan-perbedaan hidupnya mereka. Ma'a tafawuti maratibihim, bersama perbedaan-perbedaan derajatnya mereka. Allati zaharat min Rasulillah, yang telah tampak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duna ma yaqa'u fi nufusina, yang tidak terjadi di dalam diri kami. Jadi derajat sahabat itu sudah ditampaki oleh Rasulullah. Sahabat Umar seperti ini derajatnya. Sahabatnya sahabat Bilal seperti ini, sahabat Abu Bakar sudah seperti ini. Maratibihim, derajat mereka itu sudah tampak di sisinya Rasulullah. Aku melihat kepada keturunan daripada sahabatnya Rasulullah seperti aku melihat bapak-bapak mereka. Kata mereka ini kata Imam Sya'rani seperti itu. Wa nahnu minat ta'zim, kami memandang mereka dengan penuh pengagungan. Farubbama adkhala alaina al-asibah fi mahabbatina, berapa banyak telah masuk kepada diri kami al-asibah fi mahabbatina bi khilafi man kana mahabbatu li sahabati taba'an lima balaghahu an Rasulillah. Berapa banyak telah masuk di dalam diri kami al-asibah, politik-politik atau partai-partai, fi mahabbatina, di dalam cintanya kami kepada ashabi Rasulillah, bi khilafi man kana mahabbatuhu, berbeda dengan orang yang cinta
kepada sahabatnya Rasulullah taba'an lima balaghahu, karena mengikuti dengan apa yang telah sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yakunu saliman, maka sungguhnya mereka yang kosong daripada asibah partai, yakunu saliman minal asibah, mereka menjadi orang yang selamat daripada partai atau pelopor-pelopor yang lain fi aqidatihim, di dalam akidahnya mereka. Hadza min bab tawadhu, daripada bab tawadhu'nya Imam Sya'rani. Beliau nyatakan cintanya kami ini masih banyak dimasuki orang. Cintanya kami ini masih banyak dimasuki oleh pelopor-pelopor atau partai-partai. Jadi kami ini sering cinta kami ini ngikuti orang. Bukan ngikuti daripada Rasulullah. Tapi cinta kami ini ngikut dari golongan ini. Cinta kami ngikuti dari golongan ini. Kalau sudah ada duniawi kami ngikut. Kalau sudah ada uang kami ngikut, kata beliaunya. Beda kalau orang yang benar-benar cinta kepada sahabat Rasulullah sebagaimana telah sampai kepada Nabi. Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, barang siapa cinta kepada sahabatku, banyak kan hadis-hadis Nabi. Nah beda kalau orang yang benar-benar ngikut cinta kepada sahabat Nabi, mereka akan selamat daripada pelopor tersebut. Dan mereka akan selamat dari akidah yang benar, kata beliau. Nah kalau kita ini cinta kepada sahabat Nabi, cinta kita ini kadang ikut-ikutan. Ada orang nyatakan cinta kepada sahabat Nabi, tapi apa, ketika ada uang sudah lupa. Sahabat Nabi dicaci maki. Ada kaum Syiah, banyak kaum Syiah sekarang. Awalnya mereka nyatakan sahabat Nabi itu orang kiram, orang yang mulia. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi ketika mereka masuk ke golongan Syi'i, mereka nyatakan apa? Sayyidina Abu Bakar dicerca, Sayyidina Ali dicaci. Ini orang yang tidak selamat dari akidahnya mereka. Beda kalau orang yang benar-benar cinta kepada sahabat Nabi, berpegang teguh dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Nah ini makanya cinta kepada sahabat itu harus apa? Khulu, kosong daripada apa? Kosong daripada al-asibah, partai-partai, daripada ikatan-ikatan kaum-kaum yang berbeda atau yang sesat. Nah, kalau sudah seperti itu sudah, insya Allah bakalan menjadi orang-orang yang selamat. Makanya itu cinta harus dibuktikan. Ada, makanya Nabi SAW menyatakan apa? Orang kalau dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, syuf apa namanya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalanku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama dia. Nah itu resepnya kalau cinta itu ikuti jalan Nabi, ikuti jalan ashabul Rasulillah. Bagaimana jalan hidupnya mereka, bagaimana mereka itu mengajarkan bagaimana cinta itu harus ada pengorbanan, cinta itu siap mati, cinta itu apa, siap tersiksa. Ada cinta pada hakikatnya. Sebagaimana orang-orang ulama-ulama kita, bagaimana daripada habaib kita, bagaimana kiai-kiai kita, bagaimana sepuh-sepuh kita, mereka mengajarkan cinta kepada sahabat Nabi, mereka cinta kepada Rasulullah, tapi benar hakikat, dengan cinta yang sebenar-benarnya, bukan cinta al-majaziyah, cinta kiasan. Berapa banyak orang di zaman sekarang mereka cinta kepada ashabir Rasulillah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar gambaran, tapi tidak secara hakikatnya. Atau bahasanya itu berapa banyak orang yang cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada Rasulullah dengan casingnya saja, tidak dengan apa, dengan hakikat daripada isi dalamnya. Ngaku cinta kepada sahabat Nabi, akan tapi ketika ada seruan yang mana untuk membela Islam, untuk menegakkan agama Islam, mereka tidak mau. Berdakwah di jalan Nabi mereka tidak mau. Mereka lebih senang apa? Hadza ana dapat uang. Ana dakwah tujuannya apa? Karena uang. Ana ceramah tujuannya karena uang. Ana mengajar tujuannya karena uang. Ada mana ada? Cipta abad zaman Nabi SAW setiap mengajar kepada umat ikhlas lillahi ta'ala. Fattabi'uni, ikuti Nabi, maka kita akan selamat. Ada ini apa? Ad-da'i, pelajaran untuk pendakwah, untuk supaya menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat Nabi. Jangan ditanamkan kepada hati umat itu untuk membenci daripada sahabat Nabi, untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma orang cinta kepada Allah, mereka cinta kepada Nabi tapi membenci kepada sahabat Nabi, itu orang yang percuma. Dan al-bakht, ya bakhtukum, beruntung bagi kalian yang mana mereka cintanya al-cinta al-mahabbatul kamilah, cinta yang sempurna. Apa itu cinta yang sempurna? Cinta yang kepada benar-benar cinta yang tidak ada perbedaan antara satu sama yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita cinta itu kepada saudara mukmin. Cinta. Kenapa? Karena al-bakhtukum, mereka adalah sahabat kalian, mereka adalah saudara kalian, mereka adalah sahabat Nabi,
Mereka adalah orang yang melihat Nabi, mereka yang memandang Nabi dengan pandangan rahmah, mereka yang dipandang oleh Nabi dengan pandangan rahmah. Mereka adalah orang-orang yang diakui Nabi sebagai sahabatnya Nabi. Wahada kita belum tentu. Kita di dunia ini hidup belum tentu menjadi orang yang diakui Nabi, belum tentu. Tapi sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lainnya, mereka sudah diakui Nabi orang-orang soleh. Mereka sudah diakui Nabi adalah orang-orang yang mujahadah, orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh sama agama. Oleh karena itu apa? Kita yang orang adzanib, orang yang penuh dosa, jangan sesekali apa mencercah sahabat Nabi. Moga-moga kita dikumpulkan bersama mereka dan kita termasuk golongan orang-orang yang al-mahabbatul kamilah, cinta yang sempurna, cinta yang secara hakikat penuh pengorbanan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta doa